Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fahri Hamzah. Tapi tempatnya kebalik gak nih? Masa merah sini? Bisa diatur. Iya. Tapi dalamnya biru. Iya. Iya. Bang, Gelora ini Apa nih? langsung aja. Gelora ini ada karena apa? Kecewa sama PKS. Cerita panjangnya ada, cerita pendeknya ada. Oke, panjang aja gitu. Kalau cerita panjang saya kira setiap organisasi itu kan ada pergumulan pemikiran di dalamnya ya. Nah, dan juga ada perubahan generasi lah. Ya. Nah, memang suka atau tidak PKS itu tumbuh dalam tradisi underground sebenarnya kan. Ya. Kan kalau Anda di UI dulu kan juga tahu tuh teman-teman yang nguasain musola apa itu segala macam. Rohis kita nyebutnya. Rohis Ya. dan sebagainya itu kan memang karena rezim otoriter itu begitu kuat, Ya. akhirnya ya kita itu ngaji sembunyi-sembunyi aja lah kira-kira gitu. Tapi setelah reformasi ya kita harus segera hadir di ruang publik secara utuh. Nah, orang-orang dari generasi saya lah, Anda sama sebenarnya generasinya itu mengalami proses internalisasi yang kuat sekali untuk menjadi bagian dari negara yang terbuka. Jadi kita nggak ada yang kita tutup-tutupin, kita bicara apa adanya. Agenda kita adalah agenda nasional. Nah, sehingga kita suka outspoken gitu loh. Ya. Tampil di ruang publik, ngomong seenaknya gitu kan ya. Ya. Nah, saya itu mengalami benturan, ini kalau bicara saya ya, akhirnya mengalami benturan dengan teman-teman. Nah, tapi saya selalu meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk berposisi lain kecuali hadir di atas negara secara utuh. Itulah sebabnya kita harus mengalami perubahan mindset, ya kan? Semua agenda kita adalah agenda kenegaraan. Ya. Agenda di ruang publik gitu. Nah, sehingga kami juga mengusulkan agar partai juga semua strukturnya itu tidak boleh ada yang tidak nampak. Semua harus tampil di ruang publik apa adanya gitu. Nah, cuman memang waktu itu di teman-teman tuh ada otoritas-otoritas yang tidak punya jabatan di ruang publik tapi berwenang sekali gitu. Bukannya semua di partai begitu? Enggak. Enggak. Partai kan pada dasarnya kan organisasi yang dihadirkan utuh di ruang publik kan, karena dia terdata. Kalau di PKS itu kan ada struktur kaderisasi yang tidak ada di ruang publik. Ya. Nah, itu yang kita usulkan supaya mengalami perubahan, sehingga kita melakukan di Gelora, kita melakukan kaderisasi terbuka. Jadi semua orang, semua yang mau ikut kaderisasi ya kita data, tapi pada dasarnya mereka terbuka, semuanya hadir di ruang publik gitu. Iya. Ya, alasannya kenapa kalau tertutup? Dibikin tertutup tuh kenapa? Apa? Ya itu tadi apa? problemnya adalah kalau ada otoritas yang begitu kuat gitu, dia mendominasi kewenangan, dia adalah legislatif, dia adalah eksekutif, dia adalah judikatif, sama gitu ya. Tapi kewenangan banyak tapi tidak ada di ruang publik gitu. Nah, dulu kayak saya yang mengkritik institusi-institusi seperti Majelis Syuro itu karena ada banyak elemen-elemen yang bekerja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena berada di ruang tertutup. Ya. Ya kayak misalnya mecat Fahri Hamzah, dasarnya apa? Kan nggak ada. Cuman karena ada otoritas mengatakan udahlah dia pecat aja gitu. Tapi kan penyebabnya ada. Maksudnya nggak ada penyebabnya. Memang pada dasarnya ya perbedaan pendapat gitu loh. Udah nggak suka aja sama Fahri Hamzah. Suka aja gitu. Jadi ya kita ya istilahnya itu kayaknya gayanya udah bukan kayak gaya kita lagi gitu. Oh, Nah, tapi kan kalau gaya kan terlalu banyak gaya.
Kan nggak bisa kita seragamkan karena orang Indonesia ini ada yang lahir di pantai, ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Sumatera, ada yang lahir di timur Indonesia, kan gaya berbeda. Nah, tapi pada dasarnya organisasi partai politik adalah cikal bakal dari organisasi negara. Karena itu dia harus menganut secara penuh prinsip-prinsip dalam bernegara. Transparansi, akuntabilitas, sistem yang terbuka, dan sebagainya gitu. Nah, saya misalnya tiba-tiba saya disuruh mundur. Saya bilang, salah saya apa? Nggak ada, ikut aja. Nah, itu di ruang publik nggak boleh. Anda kalau dipilih oleh publik harus tahu kenapa Anda tetap di situ, kenapa tidak di situ. Kalau Anda nggak di situ berarti ada pelanggaran moral, ya kan? Anda melakukan korupsi atau melakukan sesuatu yang kalau dibuka bisa merusak partai dan merusak Anda. Nah, saya nggak ada gitu. Makanya saya bertanya, ini keputusan siapa? Ya udah ikut aja gitu. Nah, itu yang kayak gini-gini nih saya nggak terima. Organisasi modern nggak boleh begitu. Mesti ada ini dong, argumennya ya. Nah, jangan kayak sistem partai politik. Makanya saya kan mengkritik konsep partai kader dan partai petugas partai kan. Karena itu semua adalah ikhtiar untuk atau itikat untuk menyembunyikan power di segelintir orang yang mengendalikan pejabat publik dari belakang. Dalam negara demokrasi kita tidak boleh mengendalikan pejabat publik dari belakang. Pengendali dari negara dalam negara demokrasi itu harus ada di ruang publik semuanya. Dipilih oleh publik, digaji oleh publik dengan regulasi publik dan bertanggung jawab kepada publik. Tapi kalau ada sistem partai tertutup ya, yang memiliki kader katanya atau petugas partai, dia kelayapan di ruang publik sebagai pejabat publik, pada saat yang sama dia dikendalikan dari belakang, dia diatur-atur dari belakang. Wah, ini berbahaya sekali. Makanya kemarin Pak Mahfud MD saya kaget juga tuh kok dia mengapresiasi konsep petugas partai. Padahal itu penyimpangan. Dalam negara demokrasi tidak ada yang namanya petugas partai. Partai adalah kitchen bagi lahirnya gagasan dan pejabat di ruang publik. Setelah itu orang bilang when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Dia harus berakhir kan. Ini enggak gitu loh. Dia tetap dikendalikan dari belakang. Oh, itu tidak boleh dalam negara demokrasi gitu. Kalau konsep petugas partainya itu memang dalam lingkup partai, begitu lagi pertemuan partai atau lagi mukernas, itu dianggap sebagai petugas partai, begitu keluar udah enggak boleh. Enggak boleh juga. Kalau sudah keluar enggak boleh. Anda tidak boleh misalnya nih, yang saya agak risih ngomong ya, partai menugaskan pejabat publik ini untuk ikut kampanye misalnya. Sebenarnya nggak boleh. Karena dia pejabat publik, aturan dia liburnya kapan, cutinya kapan, itu tunduk kepada hukum publik. Tidak boleh tunduk kepada aturan partai politik. Partai politik itu adalah subnya negara, di bawah dia. Yang di ruang publik ini tunduknya kepada aturan publik. Nggak boleh kemudian partai mengendalikan dari belakang. Iya, kalau itu masih disuruh kampanye doang. Bagaimana kalau disuruh ngumpulin duit? Bagaimana kalau disuruh nyopet anggaran? Yang kita tahu banyak partai politik sekarang misalnya karena kegagalan sistem tidak punya cukup uang. Akhirnya minta supaya pejabat publik menyerahkan uang dan upeti kepada partainya. Pejabat publiknya itu akhirnya nyari duit kemana-mana dan itulah awal dari korupsi. Itu tidak boleh. Pejabat publik itu harus dilindungi dari agenda-agenda rahasia pihak siapapun. Karena pada dasarnya dia pejabat publik hidup dalam akuarium, dia harus menjelaskan apa yang dia lakukan. Jadi idealnya gimana di 2024 ini? Ada orang-orang yang baik jadi caleg ataupun jadi capres, cawapres, TPN, segala macam. Kalau dia adalah pejabat publik, apa yang harus dilakuin? Nah, itulah yang sebenarnya harus kita atur secara ketat di masa yang sekarang belum ada aturannya. Sekarang nggak ada aturannya. Oh, jadi masih oke-oke aja sebenarnya. Ya, akhirnya begitu. Padahal kan secara etik kan yang namanya rangkap jabatan itu kan kita baru etik gitu ya. Rangkap jabatan. Sebenarnya rangkap jabatan itu bukan etik. Harusnya rangkap jabatan itu adalah hukum. Karena itu Anda nggak boleh merangkap gitu loh. Boleh Anda menjadi pejabat publik, ya Anda sebagai pejabat publik saja.
tugas-tugas Anda dalam partai dan sebagainya itu kan ada struktur lain yang mengerjakannya. Tapi Anda begitu dipilih jadi pejabat publik, Anda harusnya fokus menjadi pelayan rakyat. Masalahnya gaji kita kan udah dari situ. Ada yang pensiunnya dari situ, rumahnya dari situ, mobilnya dari situ. Bagaimana kita bisa bekerja untuk partai? Ini sekali lagi ya, ini ideal ya. Karena gini, dalam negara demokrasi, pengendali negara adalah pejabat publik. Orang yang dipilih oleh rakyat dan appoint oleh rakyat gitu. Tapi dalam negara komunis, dalam negara otoriter, memang pengendali negara partai. Ya. Makanya kalau kita lihat di negara seperti China itu, ketua kecamatan partai komunis adalah camatnya. Ketua kabupaten partai komunis adalah bupatinya. Ketua DPW provinsi partai komunis adalah gubernurnya. Sekretaris partai komunis, karena mereka menganut sistem sekretaris ya, itu adalah presiden. Jadi Secretary General of Communist Party of China itu, CPP itu adalah Xi Jinping dan dia menjadi presiden China. Tapi wilayahnya adalah wilayah partai politik yang otomatis menjadi tentakel partai politik untuk mengurus negara. Itu dalam tradisi negara otoriter. Ya. Kalau dalam negara demokrasi enggak. Partai politik itu sibuk mau exercise pemikiran-pemikiran terbaru, lalu melatih pejabat-pejabat. Begitu dia dimasukkan ke ruang publik, selesai. Syukurlah bahwa dia pernah sekolah di sini, syukurlah bahwa dia membawa gagasan kita. Itu saja kemewahan kita partai politik. Nggak bisa kemudian setiap saat dipanggil suruh ini, suruh itu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Anggota DPR juga termasuk itu? Harus begitu, harus. Misalnya Gelora masuk nih DPR. Ya. Secara struktur nanti harus... Bahkan kami mengusulkan fraksi dihilangkan. Jadi supaya persambungan antara parlemen dengan partai diputus. Begitu dia masuk ke parlemen, ya dia jadi anggota parlemen. Nggak perlu balik dia. Ya sama juga sebenarnya kan dengan bupati kan. Kan bupati tidak diurus oleh fraksi. Ya. Dia begitu jadi bupati, jadi dia bupati kan. Kenapa kalau eksekutif, kepala eksekutif, dia boleh independen dari partai, meskipun tentakelnya di belakang layar masih main. Tapi kenapa mesti ada fraksi di DPRD, yang kemudian dari belakang itu mengendalikan partai politik? Harusnya tidak boleh. Itu gagasannya yang kita dari awal memang anut itu. Kalau kita mau betul-betul mau memberantas korupsi, mau membuat murni posisi pejabat publik, mau membatasi bahwa partai politik ada tempatnya. Nah, jadi bisa aja anggota DPR mungkin secara ideal dia bagus segala macam, tapi nggak bisa apa-apa karena fraksinya tidak bersuara sama. Itu dia. Itu masalahnya kan. Akhirnya loyalitasnya kan bukan kepada rakyat. Iya. Loyalitas kepada partai. Loh, padahal yang milih rakyat. Kok bisa partai politik menentukan, bos jangan begitu, ketum nggak suka. Loh, saya kan dipilih rakyat. Yang memberi saya nyawa, memberi saya gaji akhirnya kan, itu kan coblosan rakyat. Partai cukup, nggak perlu. Bahwa nanti kita tersambung secara etik, tersambung secara pemikiran, dan dia otomatis mewakili gagasan-gagasan partai. Itu maunya kita memang. Dan cukuplah itu. Nggak usah terlalu jauh, kita pengennya begini. Tiap hari ditelepon, besok ngomong ini, jangan begitu, ini begini. Oh jangan begitu loh. Itu yang membuat independensi pejabat negara menjadi hilang. Gitu. Terutama DPR. DPR apalagi. DPR, DPRD, itu harusnya kita perbaiki. Nah, memang ada soal lain. Lalu kan partai politik bertanya, loh terus kami nanti dapat dukungan apa? Dari siapa? Iya. Dapat apa juga? Ya kan, dapat apa? Kami udah dorong orang itu pakai nama partai, udah jadi pejabat, ya kan? Masa nggak ada hutang budinya? Nah, ini kesalahannya. Hutang budi kepada partai itu bukan oleh pejabat publik, tapi oleh sistem yang mengatur bahwa partai itu sendiri harusnya menganut prinsip party ID dan mensyaratkan bahwa calon pejabat publik berkarir di partai politik. Jadi maksudnya gini, sekarang nih kan, partai itu kadang-kadang nggak dianggap bonafit kalau yang dirikan bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan konglomerat, bukan pemilik media gitu. Kalau partai kayak Gelora ini kan yang mendirikan ini kan duafa ini sebenarnya kan, gitu kan.
Kenapa orang tidak tertarik mendaftar partai? Karena orang kaya terutama, dia nggak perlu partai politik. Suatu hari dia pengen menjabat, dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia langsung pengen mencalonkan diri, dan dia beli tiket dari partai politik, jadi orang-orang kaya mengatakan, buat apa gue jadi anggota partai? Orang saya kalau mau menjadi pejabat aja, saya beli aja tiketnya di ujung, saya nggak harus jadi orang partai. Nah itulah yang menyebabkan orang-orang kaya tidak dipaksa, yang mau berkarir politik ya, tidak dipaksa untuk register sebagai orang partai. Coba sekarang, itu yang saya bilang, ada 2 anomali di Indonesia terkait partai politik nih ya. Satu, partai politik tidak mengendalikan nominasi. Padahal Undang-Undang Dasar Konstitusi kita mengatakan bahwa khususnya Pilpres itu pesertanya adalah partai politik. Artinya hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Beda dengan provinsi dan kabupaten. Maka seharusnya partai politik mengendalikan nominasi. Caranya adalah jangan biarkan ada orang yang bukan kader partai jadi calon presiden. Caranya adalah syaratkan berkarir 5 tahun menjadi syarat orang jadi calon presiden. Sehingga kalau ada orang kaya seperti kawan-kawan kita nih yang pengen jadi capres, nih kan banyak nih orang-orang kaya kan. Cawapres. Gua minum dulu kalau Iya. Itu dia mikirnya nggak perlu repot ngurus partai, nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu ngurus kaderisasi, nggak perlu inilah urusan sampah-sampah, ini urusan partai aja. Nanti di ujung dia siapin duit, dia bilang sama partai, saya punya duit loh. Kasihan partai, dan dia nggak punya. Nah tapi coba kalau partai itu disyaratkan, ini betul-betul hukum ya, nggak boleh kemudian backdate dan sebagainya, nggak boleh. Dia harus berkarir. Maka orang-orang kaya yang punya mimpi jadi presiden, punya mimpi jadi gubernur, punya mimpi jadi bupati, dia berkarir di partai politik. Artinya partai politik rupanya ada orang kaya juga menjadi pengurusnya. Terbantulah partai itu karena komunitasnya juga ada orang kaya. Sekarang ini kan citranya adalah partai politik itu orang yang nggak punya uang, seolah-olah mau bikin partai untuk nyari uang, ya kan? Apalagi faktanya memang banyak orang jual tiket kan, akhirnya dianggap partai itu cuma sekedar penyedia tiket. Bukanlah organisasi yang idealis, karena juga di situ ada orang kayanya, ada senimannya, ada pengusahanya dan sebagainya. Itu yang harusnya dimandirikan, bukan kemudian wah kita tunggu ya, kalau kita dapat nanti satu pejabat, kita suruh dia mencuri di dalam negara, lalu dia datang bawa duitnya ke kita. Bukan begitu. Kalau kita tidak membuat party ID seperti ini, itu yang berbahaya ke depan gitu loh. Itu udah di negara mana yang udah ideal? Semua begitu, negara Amerika lebih lagi. Orang kayak Donald Trump, kenapa dia bisa nyalon menjadi Partai Republik? Karena dia register. Oh, dia register. Iya, orang kalau di Amerika tuh kalau suatu hari dia punya mimpi mau jadi, dia register. Meskipun nggak menonjol hari-hari, dia nggak harus kampanye dan sebagainya. Tapi dia register. Kita nggak ada register. Yang register di partai politik sedikit. Orang-orang susah, ya kan? Karena orang kayanya mengatakan nggak perlu register nanti. Nah, satu itu ya soalan. Yang kedua itu tadi prinsip bahwa kader yang menjadi pejabat publik sudah bukan lagi milik partai politik. Harus rela begitu. Jadi ada satu konsep yang ideal gitu, bahwa oh ternyata di partai politik tuh banyak jagoan-jagoan, banyak juga orang yang bekerja dengan uang sendiri dan sebagainya ya. Artinya dia membantu. Ya apalagi nanti kalau bisa kita atur partai politik itu memang dapat pembiayaan yang real dari negara begitu ya. Tapi sekarang kan udah. Ya sedikit, nggak memenuhi. Sebenarnya prinsipnya itu sangat kurang, karena pada dasarnya yang masuk jadi partai itu memang gini, partai itu dihindari oleh orang kaya. Karena orang-orang kaya itu menganggap kalau saya jadi kader partai politik, saya terancam. Dianggap partisan, akhirnya nggak boleh dapat proyek, nggak boleh, ini kayak gitu-gitulah. Nah itu mesti dihilangkan itu hambatan itu, sehingga dengan konsep Party ID tadi semua orang bisa register dan dia bebas dari tekanan gara-gara dia register partai politik. Karena itu nggak boleh dibiarkan. Itu harus ada aturan yang undang-undang yang melarang adanya diskriminasi kepada orang yang karena register partai politik dia didiskriminasi. Sebenarnya undang-undangnya sih sudah ada, tinggal disosialisasikan.
Kan kita punya undang-undang anti diskriminasi. Ya. Nah, yang kedua itu tadi, begitu orang tuh jadi pejabat publik, ya sudah dia jadi pejabat publik. Partai politik ngurus dapurnya lagi. Kita senang gitu bahwa ini ternyata apalagi dia misalnya jadi bupati, wah dicintai oleh rakyatnya. Partai mana dia? Sebut partai kita. Partai Gelora. kita dapat nama, Gelora dapat nama. Cukup itu dapat nama sudah. Nggak usah dapat macam-macam, dapat angpau, dapat proyek, dapat. Tapi kalau dikasih, Nah itu nggak boleh karena dalam pengertian itu kan membuat dia ada konflik of interest. oke. Iya kan? Iya. Itu masalahnya. Tapi bahwa pengusaha-pengusaha kita karena dia sudah berkarir sebagai pengusaha dan sebagai kontraktor dan sebagainya, dia terus bertumbuh. Tidak ada masalah memang dia pengusaha. Yang berbahaya ini kan kalau dengan sistem kayak begitu kan, misalnya nih ya, bupati, kader partai jadi bupati. Ya. Ini tiba-tiba di sekitar bupati banyak orang-orang nggak jelas, nggak pernah jadi pengusaha, jadi kontraktor. Ini yang akhirnya nyalo. Dan akhirnya itu bancakan, rusak semuanya. Inilah cerita korupsi di Indonesia sekarang. Karena kita nggak ngatur bahwa ya orang harusnya profesional. Tapi karena mumpung kader saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, taruh orang di situ, pasok orang-orang baru yang tidak punya pengalaman bisnis. Kadang-kadang ada kaki lima dipaksa itu jadi seolah-olah pengusaha kaya. Akhirnya kena masalah. Nah ini lingkaran setan ini mesti diurai, Bung. Diurai apa langsung diblak? Ya, kalau saya sih ya, saya udah, ya mohon maaf ya, saya ngomong sama Pak Prabowo soal ini kan. Ya. Karena dia suka nanya saya, gimana sih kok korupsi ini kayak gini? Saya ceritain semuanya. Karena saya nulis buku banyak tentang ini. Saya sampai bilang kan, saya kalau jadi presiden setahun juga korupsi saya hilangin. Gimana caranya? Kayak itu tadi, saya beresin semua. Saya potong, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Partai lu perlu duit, register. Gue bikinkan undang-undang. Pokoknya orang mau jadi pejabat publik, tidak ada karir. Kalau di DPRD dan kalau di bupati, wali kota, gubernur, dia harus kumpulin tuh tiket dari rakyat langsung, kartu KTP. Ya. Tapi kalau dia Kayak mau jadi independen gitu. Iya kalau independen kan begitu. Iya. Dia kan ngumpulin KTP, Betul. ngos-ngosan kan. Iya. Kalau dia mau praktis melalui partai politik, jadi kader partai. Sehingga pengusaha dia harus mikir, ini gue mesti ngumpulin sekian ratus ribu KTP nih. Padahal kalau gue datang sama partai politik sederhana, Iya. ya udah jadi kader. Ya. Hilangkan yang namanya juga threshold, supaya orang bisa mencalonkan kadernya sendiri. Ini enggak, pakai threshold. Akhirnya kita punya partai tiketnya nggak cukup. Nyari lagi di partai lain, bayar lagi bos. Bayar lagi. Bayar lagi. Ini nggak usah pura-pura, orang ini semua bayar. Itu mesti diakhiri yang begini. Nah ini memang kita ini kan dianggap bangsa kita ini tidak mampu membaca gambar besar. Iya. Sehingga kita itu muter-muter masalah yang itu-itu aja, nggak selesai-selesai. Iya. Kayak dari beberapa sering lihat dari podcast gitu mengenai biaya orang untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Kalau lo dari 100 sembako atau 100 amplop yang disebar itu 30% akan milih. Jadi kalau butuh suara 100 lo harus nyebar amplop 300. Itu udah dikasih tahu ke masyarakat bahwa kondisi masyarakat seperti itu. Itu gimana ya? Kan gini sekarang ini ya. Jadi ada keterputusan pesan tentang kepemimpinan. Iya. Rakyat kita ini dulu percaya betul bahwa pemimpinnya itu orang baik. Iya. Sehingga pemimpin itu begitu dia berkuasa, dia akan langsung punya efek kebaikan kepada rakyatnya. Iya. Karena dia lihat betapa agungnya pemimpinnya itu, pemikirannya, kehidupannya dan sebagainya kan. Sehingga itu terasa pada rakyat. Bahkan kadang-kadang bukan material yang terasa. Bahwa dia punya pemimpin yang membanggakan itu cukup buat mereka. Kadang-kadang begitu. Nah, sehingga pemimpin seperti itu oleh rakyatnya malah ditolong. Ya. Tidak diharapkan, dibantuin malah gitu. Nah sekarang ini sudah ada kerusakan pesan. Karena, nah kalau yang pertama tadi itu, currency atau alat tukar antara rakyat dengan pemimpin itu adalah kejujuran, pemikiran, keagungan, ya kan? Ya wibawa, kehormatan dan sebagainya itu dilihat di pemimpinnya itu. Jadi saya kalau
kakek-kakek saya cerita dulu, orang tua saya cerita itu, kalau pemimpin-pemimpin dulu tuh datang ke daerah-daerah tuh, orang datang berbondong-bondong nonton begini, jalan kaki itu. Ya. Bung Karno dulu pidato di lapangan Ikada itu, dari seluruh Jabodetabek ini orang jalan kaki nonton. Nggak ada itu yang namanya kontraktor bus segala macam, nggak ada. Ya. Jadi karena perasaan kepada pemimpin kuat, currency-nya itu tadi immaterial dan priceless gitu, nggak bisa dibayar gitu. Nah sekarang ini mulai muncul paham baru bahwa currency antara pemimpin dengan rakyatnya itu cash keras, cash and carry. Ya. Itu sebabnya. Apa sih yang menyebabkan kayak gitu perubahannya? Karena begini loh, saya pernah ada di posisi Orde Baru menyelenggarakan pemilu. Waktu masih ada Golkar, P3 sama PDI. Kita itu sampai rela beli kaos sendiri, nyewa Metro Mini sendiri untuk ikut pawai muter-muter. Bahkan ada penjual kaos P3, penjual kaos PDI. Sekarang mana mau orang disuruh ikut itu ngeluarin duit, malah dibayar untuk ikut. Iya, dibayar. Nah, itu berubahnya pada saat kapan ya? Ini yang saya mau ceritakan. Jadi sekarang tiba-tiba currency-nya itu berubah. Ya. Jadi di pikiran rakyat itu berkembang pemikiran, pemimpinnya brengsek. Oke. Dia bilang ini orang datang cuman sekali 5 tahun katanya, nggak pernah kita lihat dia membanggakan kita. Kalau jadi anggota DPR tuh diem aja tuh, dia lihat kerusakan diem aja. Nggak ada pembelaannya gitu. Kita susah di bawah ini kayak nggak ditolong. Ambil aja lah apa yang bisa diambil. Nah itu satu. Di pemimpinnya muncul pikiran juga, kita udah kasih kok, ngapain juga balik ke situ lagi. Jadi terputuslah jiwa, roh antara yang dipimpin dengan yang memimpin ini, karena currency-nya itu kasar. Nah, maka kita kalau memperbaiki ini tuh mesti kita balikin lagi. Bahwa currency-nya itu mesti dikembalikan ke moral tadi ya dan sebagainya tadi itu. Caranya adalah apa? Hilangkan uang dari politik. Gimana caranya? Makanya tadi kan kita bilang kan, nominasi harus dikendalikan kembali oleh partai politik dengan sistem kaderisasi, bahwa semua orang yang dia calonkan itu adalah dari proses party ID yang ada, membership yang ada. Tapi caranya adalah bikin menjadi anggota partai jadi berharga. Kenapa orang Amerika itu begitu dia cukup umur, register Demokrat, register Republik? Kenapa? Karena ada harga menjadi kader partai. Ada pride juga jadi. Ada pride dan disebut ini partai ini tokohnya ini dan sebagainya. Gitu mesti begitu. Sehingga apalagi kalau orang mau jadi pejabat publik, ini kan tokoh-tokoh mau jadi pejabat publik, syaratkan. Di kita ini kadang-kadang nih banyak intelektual juga yang ngaco-ngaco ya, mohon maaf aja. Anti banget sama partai politik. Wah, partai itu korup katanya. Kalau bisa jangan yang orang partai. Menteri kalau bisa jangan orang partai. Bupatinya bagus tuh, bukan orang partai. Wah, itu hebat tuh, orang profesional tuh. Jadi harusnya yang menjabat itu adalah orang-orang partai, malah oleh kita kalau bisa itu di-exclude. Padahal jalur partai politik itu untuk jadi menteri, untuk jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Maksudnya gini, kalau pada saat sekarang partai tidak bisa menyediakan orang-orang itu untuk jadi menteri misalnya, tidak ada yang kompeten untuk menguruskan itu. Nggak mungkin, pasti ada. Register. Karena kalau dengan register semua kayak orang beragama jadinya. Ya. Karena dia register. Kalau beragama itu tentang jalan menuju Tuhan, kalau bernegara itu kan, atau berpartai itu kan jalan menuju negara. Kita punya pilihan tentang jalan menuju negara. Mau ikut sosialisme kah, mau ikut kapitalisme kah, mau ikut nasionalisme kah, mau ikut islamisme kah, atau ideologi partai-partai baru yang muncul kayak Gelora. Saya mau bernegara itu kayak Gelora. Karena kalau kita beragama, kita bilang saya mau beragama kayak NU, saya mau beragama kayak Muhammadiyah. Ya. Tapi kalau bernegara kan namanya partai politik. Ya orang harus register dong. Anda mau jadi bernegara apa tidak? Kalau mau bernegara ya masuk partai dong. Nggak pernah dipikirkan oleh orang partai. Nggak punya kepercayaan diri bahwa partai itu bisa mengumpulkan orang-orang kaya, bisa mengumpulkan orang-orang hebat yang berserak di seluruh negara ini.
Sehingga rata-rata orang masuk ke orang lahir di Indonesia ini partai nggak bagus katanya. Jangan deket-deket partai banyak penjahatnya. Lah. Terus bagaimana cara kita bikin negara kalau partainya nggak laku? Kalau partai nggak dihormati? Nah kayak gini-gini itu lumpuh teman-teman itu, mengalah gitu loh. Oke, Gelora apa yang dilakukan supaya pertama ini gitu? Pertama menang dulu. Ya kan ada gini ya, partai baru, Bos. Secara individu dia dapat suara banyak cukup untuk masuk ke DPR, tapi secara partai kayak PSI zaman kemarin kayaknya ya. Ada beberapa yang terpilih bisa masuk, tapi karena secara keseluruhan tidak 4%, jadi nggak bisa masuk. Nah, Gelora ya sebenarnya kita kan sudah menjudicial review. Seharusnya itu yang namanya threshold tuh nggak perlu ada. Termasuk threshold itu? Iya, termasuk. Parliamentary threshold. Kan threshold ini kan cuma diberlakukan di DPR pusat. Ya. DPRD 1, DPRD 2 tidak diberlakukan. Sehingga calon anggota DPR Kota Depok, Jakarta, berapapun yang partainya dapat, kalau dia sendiri dapat, dia masuk. DPRD Depok misalnya, berapapun yang masuk dapat kursi, partainya nggak peduli. Yang penting dia sendiri dapat, dia dapat. Gitu. Nah di DPR pusat itu ada yang namanya parliamentary threshold 4%. Sebuah fraksi hanya boleh berdiri kalau mendapatkan kursi kursi setara suara 4%. Nah sehingga misalnya nih saya sekarang kan maju dari NTB, dari Pulau Sumbawa, dari Gelora. Saya maju misalnya di NTB, rakyat milih saya. Oleh aturan yang sekarang, kalau saya nggak dapat, partai saya nggak dapat 4% secara nasional, saya gugur. Gitu loh. Ini kan nggak bener dong. Maksudnya ide itu keterima pada saat kapan sih? Partai politik ingin supaya partai lain nggak masuk. Kan pikirannya begitu. Padahal kan itu, bahkan kami kan mau menghilangkan fraksi. Satu orang dari Minahasa sana atau dari Sangihe Talaut sana ya, yang mewakili daerah itu datang ke Jakarta karena dipercaya rakyatnya dan karena dilihat oleh rakyat itu bahwa dia dipercaya, jangan-jangan dia lebih efektif dari ratusan orang yang duduk di Senayan itu. Karena memang dia datang betul-betul bawa pesan, betul-betul bawa misi. Daripada orang ratusan cuman masuk ke dalam partai suruh diam semua. Masuk ke dalam fraksi suruh diam semua. Kan jadi rakyat terseleksi dong kayak gitu. Karena saya banyak lihat ya orang-orang jago ya. Saya pernah waktu itu ngomong tuh ada seorang lawyer yang korbannya Sambo itu loh. Siapa namanya itu? Kamarudin Simanjuntak itu. Saya lihat dia ngomong, wah ini orang baru muncul, hebat banget ya ngomongnya. Saya pikir, kalau misalnya orang ini kemudian disimpati sama rakyat, dia datang ke kampungnya, kau udah lihat aku ngomong kan? Aku mau ngomong begitu di Senayan. Aku mau masuk DPR. Dari partai apapun misalnya kayak gitu, dia masuk. Dan dia terpilih. Dia bikin ribut tuh Senayan. Saya yakin yang lain kalah. Itu yang begitu-begitu tuh banyak di seluruh Indonesia. Harusnya orang kayak begitu kirim. Tukang-tukang ribut itu suruh kirim ke Senayan. Supaya apa yang sekarang ini bungkam, dia yang bongkar gitu loh. Si 4% ini ada di sejak DPR kapan sih? 2014 atau? Di tengah jalan. Di awal dulu tidak ada. Di tengah jalan. Dulu di awal tuh DPR itu isinya banyak partai. Waktu pemilu tahun 99. Ya. Lama-lama dibikin aturan, diperketat. Karena? Ya apa? Ini ada kesalahan berpikir. Dia nganggapnya itu kalau banyak partai seolah-olah itu susah ngambil keputusan. Padahal kan keputusan itu pada dasarnya kan kalau di negara-negara maju itu kan majority minority, agree not agree, abstain kan begitu. Tinggal voting. Kan cuma itu doang gitu loh. Nah ini enggak, kita itu dianggap seolah-olah itu rumit sehingga itu dijadikan dasar untuk mensyaratkan partai yang masuk ke Senayan itu dibatasi. Atau karena kita memang masih musyawarah untuk mufakat, semangatnya. Musyawarah mufakat juga begitu. Ya kan pendapat tuh cuma 3 kalau di DPR itu. Setuju, tidak setuju, sama abstain. Emang ada pendapat selain itu kan nggak ada. Ujungnya kan cuma itu.
setuju, tidak setuju atau abstain. Ya. Tapi orang berargumen jangan dilarang dong. Karena argumen itu datang dari seluruh Indonesia. Ada yang orang Aceh bilang cocok, orang Papua nggak cocok. Biarin dong satu orang, bila perlu satu orang dari Papua pakai koteka dia berbicara di Senayan. Kenapa rupanya? Gitu loh. Nah, itu sebenarnya message dari negara demokrasi yang kompleks seperti kita. Iya. Nah dianggap ribet, akhirnya disederhanakan, akhirnya bikin 4%. Ya itu tadi. Akhirnya banyak orang yang nggak bisa masuk. Gitu. Sejarah 4%-nya aja dari mana sih dapat angka kok 4%? Suka-suka aja. Maksudnya? Karena itu ada teori penyederhanaan yang keliru. Oke. Dalam negara demokrasi itu penyederhanaan itu bukan dengan membatasi orang hadir di Senayan. Iya. Penyederhanaan itu justru dengan menghilangkan konsep fraksi itu. Sehingga metode pengambilan keputusannya cuma 3 tadi. Betul, setuju, tidak setuju, dan abstain. Gitu aja. Sederhananya begitu. Cuman partai politik kan nggak mau kehilangan fraksi kan? Ya. Karena ketua umum partai dari belakang layar sana kan tiap malam manggil ketua fraksi. Kamu besok begini. Udah nggak ada tuh suara rakyat. Harusnya itu ditiadakan. Gitu loh. Selama menjadi anggota DPR juga terjadi sama Pak Fahri. Ya begitulah. Saya ini kan juga dianggap bermasalah kan karena dianggap punya gaya yang berbeda kan. Saya ngeritik KPK. Padahal Sampai sekarang masih nggak sih ide bubarin KPK masih? Ya KPK udah berubah kan. Oke. Ya, kan? Lebih bagus. Berarti idenya hilang untuk tidak bubarkan mungkin karena KPK udah bagus. KPK berubah. Cuman kan bagus apa enggak? Harusnya bagus. Harusnya bagus kan. Cuman kalau saya lihat tetap saja kalau dulu para pendukung KPK sekarang kan jadi pengkritik. Ya gara-gara itu juga saya sekarang jadi pembela gitu. Karena yang posisi gue dulu udah diambil orang, gue pindah sini gitu. Tapi ya masa depan dari KPK itu adalah integrasi. Saya lebih setuju dengan pola dari Korea Selatan ya. Korea Selatan itu mengintegrasikan lembaga-lembaga dalam satu induk lembaga, istilahnya itu complaint institution. Jadi lembaga-lembaga yang menerima komplain masyarakat tentang pelayanan publik. Pak di sana ada pungli, Pak di sana ada perizinan dipersulit, Pak di sana ada pejabat money laundry dan sebagainya itu terkait pelayanan publik. Gitu. Ada perizinan dipersulit itu. Nah itu adalah eksperimen persis kalau kita mau melihat Korea Selatan begitu. Dulu dia punya KPK juga, cuman kemudian lama-lama dia lihat loh kok ini jadi nggak kompak sama lembaga lain kan, sampai hari ini kan masih berantem nih kan, ya kan? Nah akhirnya parlemennya datang dengan proposal baru didukung oleh masyarakat sipil, udah kalau gitu kita gabung aja. Gitu. Akhirnya itu yang modern sekarang maju di Korea Selatan itu. Kalau kita KPK kita belum. Karena fungsi koordinasi, supervisi, monitoringnya itu masih terkendala oleh integrasi antar kelembagaan. Jadi rupanya antara KPK dengan Polri dan sebagainya itu masih ada banyak masalah. Karena itu menurut saya nanti itu memang penegakan hukum itu ya itu memang harus dikendalikan oleh satu alur institusi. Jadi polisi, jaksa, pengadilan itu harus ada satu alur dan satu suara. Nah, lembaga-lembaga lain yang melengkapi ini tidak boleh mengganggu proses ini gitu. Itu yang sekarang terganggu. Karena KPK nuntut juga, ya kan? KPK juga bertindak sebagai polisi, penyidikan. Itu akhirnya terjadi benturan. Saya melihatnya sih masa depannya begitu. Kayak kalau analoginya BNN sama polisi, itu bisa jalan tuh. Ya itu dia. Padahal dua-duanya punya kewenangan. Harusnya nanti ada lembaga yang lebih besar dari BNN, tapi khusus untuk korupsi dan pelayanan publik. Dan juga pelanggaran HAM. Jadi kalau pikiran saya masa depan itu KPK itu digabung dengan Komnas HAM, digabung dengan Ombudsman, digabung bahkan dengan lembaga konsumen gitu ya. Di Korea Selatan itu muncul lembaga namanya ACRC, Anti Corruption and Human Rights Commission.
Jadi begitu kita turun di airport Seoul itu ada komputer banyak di situ. Begitu keluar imigrasi, di situ dia bilang apa komplain Anda setelah masuk Korea Selatan. Ya setelah masuk Seoul Korea Selatan gitu. Di situ ada itu komplain. Nanti dia baca itu statistiknya. Oh, pelayanan di airport ada pungli nih, ada masalah nih. Nanti mereka turun, ketemu, lapor ke polisi, polisi teruskan ke kejaksaan dan pengadilan. Nah di kita ini enggak, masing-masing jalan. Ini memberantas korupsi juga, ini memberantas korupsi juga. Di tengah jalan ketemu, saling tangkap, rusak. Ini yang terjadi selama 20 tahun ini. Makanya dari dulu saya mengusulkan itu diintegrasikan. Cuman kan jalan tengahnya waktu itu kan pengawasan, ya kan? Ya saya kira ke depan perlu difikirkan lah. Ini KPK ini kan udah diperpanjang masa jabatannya setahun lagi kan, sampai Desember tahun depan. Harusnya ada pemikiran yang mendalam. Bagaimana caranya mengintegrasikan institusi-institusi komplain ini gitu loh, termasuk KPK di dalamnya. Banyak ini nggak, banyak resistensi nggak? Ntar kewenangan gue lo ambil semua nih gitu untuk ini apa? Saya wawancara dengan direkturnya atau kepala ACRC yang saya tadi bilang itu kan, karena KPK itu lahir barengan dengan institusi yang bernama KICEC, Korean Independent Commission Against Corruption, KICEC namanya. Itu tanggalnya pun lahir dengan KPK itu sama. Akhirnya ini yang cuma 6 tahun berubah, jadi ACRC. Saya ketemu sama ACRC, saya bilang apa yang Anda temukan dalam perubahan ini? Dia bilang gini, yang salah dari yang lalu itu adalah karena kita mengganggu alur penegakan hukum negara dari polisi, jaksa, dan pengadilan. Dia bilang itu harus satu, itu harus nggak boleh tracknya banyak, itu saling ganggu di jalan. Itu kata mereka dan saya setuju itu. Jadi kita itu kalau mau bikin, kan kalau pasal 27 Undang-Undang Dasar kan mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Artinya hukum itu memang satu. Kita ini sekarang ada korupsi di polisi, ada korupsi di kejaksaan, ada korupsi di KPK. Cita rasanya beda. Kalau di polisi dilonggarkan, kalau di kejaksaan agak dilonggarkan, di KPK dikeraskan. Loh ini artinya hukum itu tidak berkata sama kepada rakyat dan itu mengganggu pasal 27 Undang-Undang Dasar tadi. Nah, harusnya ini yang mesti kita tiadakan. Ini sebenarnya orang-orang pada tahu nggak sih kayak begini kondisinya? Teman-temannya Pak Fahri. Saya nulis buku 3 biji tentang ini, Bos. Harusnya pada tahu ya? Harusnya. Cuman kan jarang yang mau mikir. Iya. Oke, sekarang kita ke Gelora. Udah sampai mana sih ininya, perkembangannya? Kita alhamdulillah lengkap strukturnya. Berapa disyaratkan semua provinsi nggak sih? Nggak. Syaratnya itu 100% kantor pusat tentu satu ya. Kemudian 75% provinsi. Ya. Kemudian 50% kabupaten kota. Provinsinya sekarang kan 38. Kabupaten kotanya itu 514. Nah, lalu anggotanya itu harus ada di kecamatan gitu. Nah, itu sudah kita lalui semua, alhamdulillah. Kita ini udah 100% pusat, 100% provinsi, 100% kabupaten kota kita sekarang ini. Nah, kita lagi yang tidak disyaratkan tapi kita udah masuk ke kecamatan. Kecamatan itu ya sekitar 9.000 kecamatan. Lalu ke desa-desa, kan desa kita itu sekitar 75 ribuan lah desa itu. Kita terus saja itu membangun struktur. Nah, lalu sudah verifikasi kan 3 kali kan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Lalu kemudian kita bikin caleg. Alhamdulillah juga caleg kita itu kan ada dapil pusat itu ada 88 ya. Alhamdulillah kita udah lengkapin juga. Kemudian provinsi ya kita ada di 38 provinsi, ada di 514 calon DPRD kabupaten kota. Jadi ya hampir 100% lah semuanya. Iya. Tinggal dicoblos saja nomor 7. Nomor 7. Iya. Uangnya dari mana? Akhirnya kan uang juga nih. Ya.
38 provinsi. Iya. 500-an kabupaten kota. Jadi alur normal dari bikin partai itu sebenarnya harusnya nggak seberat kita. Dulu di awal kita bikin demokrasi tahun 98, 99 pemilu pertama itu syaratnya itu sederhana sekali. Ya, beberapa orang ngumpul bikin partai, ya udah sah, disahkan oleh Menkumham. Nanti terserah dia mau majukan calon dari berapa, cuman berapa. Ya sanggup gua cuman 2 provinsi, ya gua maju 2 provinsi atau apalah kira-kira gitu. Nah sekarang ini kan diperketat kayak tadi, sehingga memang ya kalau idenya nggak benar-benar nendang, nggak benar-benar kuat, nggak akan ada yang mau berpartisipasi. Alhamdulillahnya saya terus terang berpengalaman bikin partai sejak zaman di PKS dulu ya. Dulu kita nyari orang yang mau dukung partai kita susah karena nggak ada tokohnya. Belum ada figur yang dikenal dan ya kayak dianggap nggak terlalu inilah gitu. Ya, bahkan juga di kalangan orang Islam aja susah nyarinya itu karena dianggap eksklusif dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya karena ada ya Pak Anies ketua umum itu memang juga seorang tokoh yang banyak ceramah, banyak nulis buku, podcast dan sebagainya ya. Saya juga nambah gitu. Begitu kita umumkan tuh dahsyat itu. Permintaan untuk menjadi pengurus datang dari seluruh Indonesia dan dari tempat yang kita kaget. Kalau dulu kan segmennya saya bikin partai segmennya terbatas. Sekarang segmennya penuh. Jadi kayak Provinsi Bali itu misalnya itu bisa 100% penuh strukturnya itu. Nah itulah dan dari situlah datang volunteerisme itu tadi. Jadi ya kami beruntung juga Cing Abdel ya. Kita dari awal tuh memperkenalkan partai ini sebagai tempat gagasan gitu. Jadi publik itu nggak nangkep bahwa yang bikin partai ini orang banyak duit. Nah, itu bagusnya. Padahal bukan. Memang mereka mengenal kitanya orang yang punya gagasan, bukan punya duit. Sehingga betul-betul orang tuh datang ke partai itu bergabung karena gagasan gitu loh. Bahwa di tengah jalan kita punya masalah dan sebagainya ya kita cari jalan ya. Tetapi setelah volunteerisme ramai, bupati ya kan, mantan pegawai pejabat di daerah, ya, partai lain dan sebagainya itu gabung akhirnya ya kita gotong royong. Kan yang pasti ketahuan perlu uang untuk sekretariat. Nah itu kayak gitu-gitu ada orang yang secara sukarela pakai rumah gua aja nih. Banyak banyak yang begitu. Ada juga berarti yang bagus ada dong. ada juga yang mendaftarkan rumah mertuanya, ya kan? Nggak ngomong sama mertuanya. Waktu KPU datang verifikasi, marah mertuanya. Diusir, suruh cari tempat lain. Karena mertuanya PDI. Tapi kasus itu ada. Banyak kasus itu. Ya kan? Nah, tapi itu tadi kan, itu kan mendaftarkan. Nanti kan begitu didaftarkan rumah atau ruko atau apa gitu kan, nanti diverifikasi benar atau tidak gitu. Nah, kita daftar banyak betul lah kalau daftar gitu. Ya volunteerisme gitu. Ada yang disewa, ada yang dipinjamkan. Yang penting ada kontrak gitu. Gitu. Kalau ini apa namanya, proyeksinya bakal dapat berapa? Di ya DPR kita aja? sih pingin yang penting lolos di DPR ya, karena thresholdnya masih ada kan. 4% itu artinya berapa kursi ya? Ya 24 kursi. 24 kursi 4%. Dari 500-an gitu ya? 575. Iya. Itu berat gak? Ya kita usahakan lah, ya kan. Namanya juga usaha, bos. Iya. Tapi maksudnya dengan melihat perkembangan grafiknya sampai sekarang yang udah tinggal berapa bulan lagi. Ya memang kita nggak tahu apa namanya ujungnya seperti apa. Tapi pada dasarnya kan. Pertama ini kita sosialisasi dulu. Kalau bisa sosialisasi kita masif ya. Memang dalam sosialisasi itu kita murni nggak mengandalkan iklan karena belum ada uang nih untuk iklan nih. Kita mengandalkan aktivitas ya seperti ini, kemudian sosial media dan sebagainya. Itu aja tuh teman-teman di daerah juga merata begitu. Inilah yang sedikit-sedikit mendongkrak popularitas dan juga akhirnya orang pindah ke elektabilitas karena nggak bisa orang langsung elektabilitas tanpa popularitas gitu.
Nah, survei mengatakan kami itu udah popularitas 60%. Artinya nanti kalau ada elektabilitas orang ngambilnya dari situ. Kita dongkrak terus ini, biasanya elektabilitas tuh menyusul gitu. Ya. Nah itu satu, tapi juga ada isu kedua di dalam pemilu bahwa kadang-kadang popularitas itu bukan segala-galanya. Kalau pada dasarnya strukturnya nggak ada yang bekerja dan calegnya nggak ada yang bekerja. Jadi ada banyak partai itu karena jago ya kan, banyak artis, banyak apa gitu, popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, tapi ternyata di bawah itu struktur dan calegnya nggak ada. Bagaimana orang bisa punya suara sementara calegnya nggak ada? Kan pasti hilang tuh kan. Ya. Nah ini yang kayak gini, ini kombinasi inilah yang kami kerjakan sekarang ini, supaya dengan elektabilitas yang ada ini kami tetap bisa mendapatkan 4% seperti yang disyaratkan minimal itu. Kalau per hari ini udah ada angkanya belum? Ya, perkiraan apa? Kita udah ngepost orang-orang ya, artinya orang yang kita ikhtiarkan untuk menyelamatkan kursi di pusat itu juga kita siapkan orang-orangnya gitu. Jadi, target ada tapi kalau target? Oh harus dong. Target apa? Berapa? Berapa banyak? Ya target minimalnya 24. 24. Ya, target minimalnya. Tapi kita pasang angka di atas supaya jangan sampai gagal yang 24 itu. Di daerah mana aja tuh ya? Ada poinnya. Itu rahasia juga itu. Oh, masih rahasia? Iya dong. Kok dirahasiain? Oh, karena ada pertarungan. Itu kan pertarungannya head to head itu. Ya, tapi kalau calegnya dia tahu itu, ya kan? Artinya dia misalnya di situ itu ada incumbent kuat banget. Ya. Nggak terpilih tuh orang kuat banget. Ya udah jangan di situ. Kan kita milih mesti di daerah yang bolongnya banyak. Si itu ada di situ tuh, tapi lagi bermasalah dengan masyarakat tuh. Di sini kita bisa ngambil, ya kan? Mengambil simpati masyarakat karena di situ calegnya bermasalah. Masuk kita di situ. Nah, permainan ini kita juga riset secara akurat, Cing. Mantaunya itu harus detail. 88 dapil itu kita teropong satu-satu. Oh, di situ kursinya cuma 3 berat kayak tempat saya nih misalnya ya. Pulau Sumbawa. Teropong, kursi cuma 3. Tapi kan kepilih dulu. Dulu di PKS apa sih? Dulu gabung. Lombok Sumbawa gabung. Oh, oke. Total kursinya 10. Lombok Sumbawa gabung 10 dapat dong kan? Iya. Sekarang nggak dipisah. Pulau Lombok 8, Pulau Sumbawa 3. Saya di Pulau Sumbawa. 3. Itu kan harus dapat 30% kan? Iya. Minimal kan? Supaya bisa dapat terpilih. Iya. Ketat berarti. Ya kita teropong. Siapa yang akan masuk situ? Saya masuk. Incumbent-nya siapa sekarang? Ya ada Bermasalah, namanya? kan? Bisa dibikin bermasalah. Tapi semua dapil kita teropong dengan cara begitu. Wah, rapat-rapat partai pusing dong. Pusing. Ada yang kursinya cuma 3 kayak gitu. Nah, kalau yang ringan, wah ini kursinya banyak nih 10. Masa dari 10 kita nggak bisa nyempil 1 di situ? Mapping, oke bisa masuk sini. Tempur di situ. Pemilihan orang itu ada di dapil mana juga? Oh iya, kita analisis. Karena orang tuh harus bisa jual. Ini kayak lagi rame kan, kita naruh Mbak Neno Warisman di Banyuwangi. Gitu. Itu kan heboh tuh kan terakhir. Tapi kita mapping. Sambil kita diskusi sama beliau kan panjang lebar. Kita ngomong tentang keadaan dan sebagainya ya kan. Saya bilang sama beliau, Mbak kayaknya politiknya harus resmi. Di jalur yang di situ ada perlindungan untuk berbicara. So dia itu kan seniman ya, kadang-kadang kalau ngomong tuh kan inilah gitu. Itu kalau enggak nanti kebuli terus gitu loh. Dia kalau polisinya nggak tergoda, kalau polisinya tergoda kan banyak juga kawan-kawan kita salah ngomong dikit mondar-mandir gitu loh. Saya bilang formal dan dia bilang saya mau istikharah agak panjang. Panjang dia istikharah. Ya udah, dapilnya Banyuwangi, nenek moyangnya dari situ, orang tuanya dari situ. Masuklah dia di situ kan. Nah, kita mapping nih. Oh, dapat kita. Nah, gitulah ceritanya gitu. Udah ada beberapa yang kayaknya dapat nih. Banyak kita mapping. Haruslah. Ini perangnya itu real, ini akurat, ini udah kayak perang beneran ini bos. Ini bukan sekedar main catur, ini perang beneran.
perang citra, ya. Orang yang kita mau jadikan itu citranya harus baik. Sebegitu kita ngomong sama rakyat, kok dia? Itu rakyat tuh langsung begitu. Ya. Wah, nggak ada antusiasme. Udah ambil duitnya aja tuh. Gitu. Jadi orang tuh harus citranya baik. Yang kedua, orang itu paling tidak ada kekuatan tertentu dalam dirinya, baik keluarganya. Kadang-kadang memang dia harus punya logistik di daerah tertentu karena sebagian itu dibiayain sendiri kan. Itu juga harus ada. Nah, barulah nanti hubungan dia dengan network masyarakat, dengan jaringan. Ya. Nah, berhubungan sama logistik kadang memang itu harus ada ya. Logistik itu harus ada. Harus ada. Dikeluarin juga kadang mungkin sama si calegnya gitu. Dihitung-hitung udah banyak nih. Bahkan bisa di gaji lo jadi anggota DPR 5 tahun nggak akan nutupin. Banyak juga yang bilang kayak begitu. Ada yang memang saya suka berseloroh kan. Ya. Kan anggota DPR itu dilantik setiap tanggal 20 Oktober. Ya. Setiap 5 tahun. Ada kawan saya di DPR itu, ini orang nggak pernah bertanya. Hadir rapat juga jarang. Di dalam ruangan tuh main HP aja. Keluar sedikit telepon. Necis gaya, mobil mewah bos. Pokoknya orang kaya lah, cincin mahal, jam mahal ya kan. Nggak pernah saya dengar tuh ke dapilnya, nggak pernah ceramah, ya kan, ribuan orang hadir, nggak pernah dia. Tapi setiap tanggal 20 Oktober, dia dilantik terus di sebelah gua. Hebat banget ini orang, ilmunya apa sih? Nah ini ilmu logistik. Dia nggak peduli. Dia nggak pernah itu yang namanya bicara, bahkan mungkin dia gajinya juga dia nggak ambil kali. Terus buat apa jadi? Dia buat power, buat lobby. Balikin Ya. logistiknya dari mana kalau Ya kayak itu gitu? tadi yang dia dapat dari lobby, power dan bisnis dia, yang sekali lagi di aturan kita ini terlalu longgar. Anggota dewan tuh yang berbisnis tuh terlalu banyak, yang menggunakan jabatannya untuk berbisnis terlalu banyak. Itu harus dipotong di masa yang akan datang. Nggak boleh. Sekarang udah ada belum aturan yang melarang? Belum. Sebenarnya idealnya dilarang nggak sih? Yang baru dilarang tuh misalnya dokter dilarang praktek, lawyer dilarang praktek. Tapi orang kantor lawyernya masih mentereng, ya kan, dan sebagainya, prakteknya masih buka, ya kan? Ya kan, bahkan saya mohon maaf ya, kadang-kadang saya kan suka kritik teman-teman saya yang penyanyi dan sebagainya dulu. Kalau menyanyi sebagai hiburan kepada masyarakat, karena memang kita punya suara, is okay. Tapi kalau masih buka warung, kan nggak boleh itu. Itu mencampur. Ya ini mesti begini, yang begini-begini itu kan mesti kita atur di kemudian hari, ya. Tapi ya kalau yang sekedar di dunia-dunia seniman sih kayaknya nggak terlalu bermasalah begitu. Tapi yang kalau sudah masuk ke praktek-praktek yang rawan, anggota Komisi 3 tapi jadi penasehat hukum, ini kan berat. Dia kan rapatnya mau Kapolri, rapat sama KPK, rapat sama Jaksa Agung. Kalau dia punya kasus di sana, dia bisa tekan ini aparat penegak hukum menangkan kasus saya. Nah yang begini-begini nih ke depan tuh harus kita perbaiki. Kembali kepada ongkos tadi ya. Sekali lagi kalau kita mau perbaiki sistem ini ke depan, ongkos dari pertarungan politik ini harus ditanggung oleh negara. Kalau di kita ya. Ya. Kalau di Amerika kan ditanggung oleh private. Jadi yang bayar kampanye itu 100% private, tapi sistem auditnya ketat. Nggak boleh dipakai pribadi, hanya boleh dipakai kampanye. Ada fundraising itu boleh? Fundraising, ya kayak ini contoh sistem Amerika, fundraising boleh, tapi begitu uang itu ada, uang tuh masuk ke PAC namanya. Jadi dia nggak boleh dipakai pribadi. $1 kepake pribadi, itu pidana. Bisa menggugurkan. Kemarin itu di sini di bawah caleg juga ada Rian Ernest. Dia termasuk orang yang fundraising. Tapi nggak dapat dukungan dari teman-teman partainya atau ini. Ngapain malah minta-minta sama masyarakat, bukannya lo nanti ngelayanin masyarakat? Gimana cara ngerubah? Ya itu mindset yang belum terbentuk di masyarakat dan sistem kita juga belum mengatur itu. Karena kan begini ya, masyarakat kapitalis seperti Amerika, industri sangat berkepentingan dengan politik. Ya. Itu sebabnya hampir semua konglomerat Amerika itu adalah funder-funder politik yang terbuka, tidak ada masalah. Dan sebagian itu karena register tadi itu. Ya. Di kita ini kan masyarakat
petani, masyarakat nelayan, masyarakat yang hidupnya masih susah. Jadi kalau kita membiarkan ini menjadi pembiayaan oleh pasar, bahayanya lagi nanti adalah yang membiayai ini bukan masyarakat, tapi yang membiayai di belakang layar. Tapi sebenarnya ngatur pembiayaan seperti itu lebih baik daripada tidak diatur. Ya. Nah, satu. Yang kedua, kalau saya menganggap dalam sistem seperti kita, ambil alih oleh negara pembiayaannya. Jangan biarkan uang pribadi dan uang swasta, ruang-ruang gelap itu masuk ke pembiayaan. Sebab ini nanti menciptakan kong kali kong di belakang layar. Sampai mana sih yang harus dibiayai sama negara itu? Pertarungannya. Maksudnya nih kayak kampanye dia, promosinya dia. Nah, itu juga kampanye itu harus dibatasi. Jangan tidak ada batasnya. Yang punya uang banyak bisa promo banyak di tempat. Itu dia kan. Ini kan tidak ada batasnya sekarang ini kan. Orang ini kan terpaksa bertarung Thai boxing istilah saya itu. Semua jurus dipakai. Nah, harusnya itu nggak boleh lagi. Pesta demokrasi itu adalah pesta di ruang publik. Kasih dia channel TV, kasih dia podcast seperti ini, hak untuk bikin debat. Ya. Cing Abdel di podcast ini mengajukan ke KPU, saya mau bikin dialog antar partai. Ya kan? Mungkin dari situ kita bisa dapatkan iklan atau apa gitu. It's okay gitu. KPU approve, dapat kita. Sehingga yang sampah-sampah di jalanan itu kita kurangi. Misalnya hanya boleh beriklan di papan resmi negara, papan resmi perusahaan, tapi dibayar oleh negara. Ya sudah, satu partai dapat jatah sekian. Atau di daerah tertentu satu caleg dapat jatah sekian. Ini nanti juga ada hubungannya dengan pemilihan sistem distrik. Ya. Susahnya gini, Cing. Sistem kita ini proporsional tertutup ini atau proporsional terbuka ini, dapilnya terlalu besar. Dulu saya waktu jadi anggota DPR dari NTB, saya pasang iklan itu dari Lombok Utara, ya, Gili Trawangan, ya kan, Gili Meno dan sebagainya itu, di kaki Gunung Renjani itu, sampai ke kaki Gunung Tambora, Raba, Bima, itu panjang bener itu. Kita harus keluarin uang untuk masang iklan di situ. Sekarang dapilnya diperkecil. Saya nggak perlu pasang iklan di Pulau Lombok. Saya cuma pasang iklan di Pulau Sumbawa. Karena yang milih saya cuma dapil Pulau Sumbawa. Nah, kami di Gelora mengusulkan, ya bikin sistemnya lebih, distriknya lebih kecil lagi. Harusnya satu kabupaten aja itu distriknya. Sehingga satu orang itu dikasih jatah untuk beriklan itu oleh kabupaten, katakanlah gitu. Di kabupaten itu saja. Suruh tanggung bupatinya, suruh tanggung kabupatennya. Sehingga nggak perlu kelayapan kemana-mana itu. Coba lihat ini di Jakarta aja ini. Waduh, ini kan kelayapan kemana-mana itu. Spanduknya dan sebagainya gitu. Memperkotor ruang publik, dialognya kurang. Harusnya ini dibatasi. Podcast sekarang banyak. Bilang aja sama podcast. Podcast yang gede-gede, yang kecil-kecil silakan. Kamu bebas itu ngajak ini caleg, tapi kamu laporkan supaya kita ada koordinasi begitu ya. Itu yang kita anggap sebagai iklan. Yang lain bisa kita potong. Jadi yang nempel sendiri, ya kan, itu hilangkan itu dalam pertarungan kita ke depan. Sehingga kita betul-betul memberikan kesempatan kepada rakyat itu untuk menonton apa yang seharusnya ditonton. Ya. TV, ya kan. TV ini kan harusnya disiapin aja itu jadi tempat iklan semua. Kasih airtime gratis. Setiap partai punya kesempatan pidato di situ. Kan cakep kalau kayak begitu. Tapi kalau kayak gini, sebenarnya yang kita pertandingkan ini bukan gagasan, adu logistik sebenarnya. Uang ya. Nah, itu yang menurut saya ke depan mesti kita perbaiki supaya juga pemilihan tidak terlalu mahal. Nah, kalau kita memakai sistem ini lagi ya, misalnya ya. Kan Ibu Megawati waktu itu pidato tentang kembalinya sistem mandataris. Ya. Sebenarnya sistem mandataris itu sebenarnya seperti sama dengan electoral college di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu tidak ada pemilihan langsung. Di Amerika Serikat itu pemilihan itu berbasis dapil. Katakanlah di kita ini kabupaten kota. Ya. Jadi seharusnya kemenangan itu ditentukan di kabupaten itu. Ya. Jadi ada 514 kabupaten kota di Indonesia. Di satu kabupaten lihat siapa yang menang di kabupaten itu.
Satu, misalnya menang. Dikumpulkan 514 kabupaten kota, ternyata yang menang sekian. Itu mengelokalisir pertarungan di tingkat nasional. Jadi nggak perlu kita bertengkar di sini, bertengkarnya itu di kabupaten kota. Menjadi asik itu sebenarnya gitu. Nah, sistem-sistem ini harus diperbaiki ke depan. Kalau tidak, ini semua orang bilang ini demokrasi kita ini udah terlalu mahal. Nah, sistem inilah yang saya kira harus ditegakkan ke depan. Kalau sekarang posisi DPD itu apa? Nah, DPD juga kan bermasalah ya, karena dia punya fungsi legislasi juga. Gak ada fungsi legislasi, dia cuma rekomendasi. Oke. Dia jadi apa sekarang ini? Ya itu kayak LSM plat merah. Ya cuman pekerjaan cuman rekomendasi, ya kan? Dia tidak punya hak membuat undang-undang, hak anggarannya juga tidak ada, hak pengawasannya juga cuman ya tanya-tanya doang gitu loh. Terus diadain itu dalam rangka? Dulu ini kan transisi di masa Orde Baru itu dulu ada yang namanya fraksi, utusan golongan dan utusan daerah, ya kan? Tapi kita tarik sebelum Orde Baru itu dulu kita menganut sistem parlementer. Ya. Dalam sistem parlementer itu memang konsep perwakilan atau sebelumnya itu dalam konsep negara federal gitu. Kan daerah itu kuat sekali, gitu. Lalu kita menjadi negara kesatuan. Dalam konsep negara kesatuan itu, kita itu dianggap daerahnya lemah, lahirlah fraksi utusan daerah, gitu. Tapi ya tetap saja nggak terlalu kuat, gitu, ya kan? Karena itulah waktu reformasi, fraksi utusan daerah itu menjadi kamar, ya, sistem bikameral. Ada kamar DPR, ada kamar DPD. Tapi oleh partai politik, mereka tidak mau memperkuat kamar itu karena partai politik berkuasanya di DPR. Harusnya nanti kamar DPD juga diperkuat. Bahkan kalau partai politik mau main di DPD juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emang kenapa kalau partai politik mau main di DPD nggak ada masalah? Silakan aja. Resmi atau tidak resmi kita bisa bicarakan ya. Sebab katanya kan harusnya di masa depan tuh wakil partai itu adanya di DPR, wakil daerah adanya di DPD. Tapi kita nggak bisa menghindari bahwa kalau kita mau menerapkan sistem party ID, itu juga banyak sekarang itu anggota-anggota DPD itu kan juga orang partai juga. Kan nggak bisa dihindari itu. Tapi secara aturan dia harus melepaskan dari partai itu. Kalau untuk jadi anggota juga, sekarang nggak juga. Udah nggak. Nah sekarang kan kalau sudah kayak begitu kan, makanya DPD-nya diperkuat aja. Kasih kewenangan legislasi, kasih kewenangan anggaran, kasih kewenangan pengawasan. Sehingga sebenarnya bagi tugas saja nanti antara DPD dengan DPR gitu loh. Seperti dalam sistem kalau di Amerika Serikat itu ada Senat, ada Kongres, ada House kan. House itu dipilihnya tiap 2 tahun, sementara Senat dipilihnya tiap 6 tahun gitu. House ini mewakili dapil yang lebih kecil, katakanlah kabupaten seperti kita. Sementara Senat mewakili state gitu loh, ya kan, kayak provinsi di kita. Nah saya waktu itu mengusulkan agar DPR itu dapilnya berbasis kabupaten, sementara DPD itu dapilnya berbasis provinsi. Gitu. Nah sehingga kita bagi tugas sempurna aja bagi tugasnya. Emang kenapa kalau DPD dikasih tugas seperti DPR, kan bagus aja. Nah, cuman DPR ini Korea ini belum mau. Korea lagi. Korea ini kan diatur sama bosnya. Itu dia, Korea ini belum mau. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Pak Fahri. Sebagai pribadi aja nih. Ya. Di mana sih batas antara politik yang dinamis sama pelin-pelan? Karena saya banyak lihat orang yang tadinya di sini, sekarang ada di sini, tadinya ngomong ini, sekarang ngomongin itu. Ada 2 hal yang perlu kita pahami dari politik ya. Pertama, politik itu selalu punya 2 sisi. Ya. Sisi yang ideal, politik itu berbicara tentang keadilan sosial, penegakan hukum, demokrasi, rule of law, membantu yang miskin, menebarkan kebaikan, melahirkan kepemimpinan yang baik, ya kan, mengubah nasib masyarakat.
dan seterusnya lah. Ini adalah sisi-sisi baik dari politik gitu. Sisi idealnya ya. Sisi idealnya, gagasannya, idenya gitu. Iya. Tapi ini ada sisi politik yang kotor gitu. Ini nyoblos namanya. Gitu. Bahwa kita harus menang. Gitu. Bahwa ini adalah perebutan kekuasaan. Gitu. Sama juga, saya sering mengatakan kan, ya kebetulan Cing Abdel kan orang Minang ya, jadi tidak terlalu sulit untuk menjelaskan bahwa dalam Islam itu Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi yang mengajarkan kebaikan, keluhuran budi, ketinggian akhlak, peribadatan, ketundukan kepada Allah dan sebagainya. Tapi di sini nabi panglima perang. Ya. Nabi itu memimpin peperangan. Berdarah-darah juga. Berdarah juga. Kadang-kadang kalau kita campur ini, kita melihatnya tuh dengan sinis. Kalau kita melihat ini saja, kita bilang agama haus darah. Ya. Gitu. Tuh. Nabi tangannya berdarah-darah, kita bilang. Makanya banyak orang larinya ke sini. Dia nggak mau lihat ini, ya kan? Padahal tidak boleh. Dia adalah manusia sempurna. Agama itu melibatkan diri dalam semua hal, mengupayakan kebaikan dengan segala yang mungkin dilakukan sebagai manusia. Sama juga dalam politik. Politik ini kalau kita bicara begini aja, makanya banyak orang pintar nggak menang pemilu. Banyak betul kawan kita tuh, kasihan juga itu, kapok jadinya. Ah saya udah nggak kuat katanya, udah nggak bisa katanya. Karena itu tadi, karena dia nggak mau diskusi tentang ini, dia cuma bicara ini terus. Padahal ini juga kita harus lakukan gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita orang politik itu harus menerima fakta bahwa seperti kata Pak Anies Mata ini kepada kita-kita ini ya, dia bilang karena itulah pekerjaan berpolitik itu dekat dengan pekerjaan kenabian. Karena di satu sisi Anda harus menjadi orang baik, tapi di sisi yang lain Anda harus tahu cara berkuasa, merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk kebaikan. Meskipun citra dalam perebutan kekuasaan itu banyak buruknya kadang-kadang. Ini sama dengan apa yang kami alami sekarang kan. Ya. Saya kenal Pak Prabowo. Ya, kenalnya itu sejak kita di kampus dulu. Saya kagum lah dengan kemampuan dia untuk membaca keadaan dan sebagainya itu. Luar biasa lah ya. Saya ngerti kapasitas pribadinya, pergolakan dalam hidupnya dan sebagainya. Tapi suatu hari dia bergabung dengan Pak Jokowi. Oleh kawan-kawan kita ini bilang, waduh itu apa beda sama aja. Enggak, ini adalah dua sisi yang harus ada dalam politik. Orang tuh kalau ideal-ideal terus tapi tahu bahwa dia akan dikalahkan, konyol juga dong kayak begitu. Nah itulah yang kira-kira kita hadapi hari-hari dalam politik. Itu yang pertama ya, pada lanskapnya sendiri. Sehingga kalau orang bertanya kok orang politik tuh ada yang begitu ya, yang penting sekarang kita tahu kedua-duanya. Ada orang yang political animal namanya. Kerjaannya ini aja. Di ini dia nggak peduli. Yang penting gue menang. Dengan kekuasaan itu nanti saya habisi semuanya. Ada orang di sini gitu. Tapi juga ada yang konyol di sini terus. Dia nggak pedulikan dia menang atau tidak. Sehingga orang baik ini kadang-kadang itu dikalahkan oleh orang jahat. Gara-gara dia nggak ngerti ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua itu terkait pribadi ya. Manusia ini kan atau para pemikir ini kan, kalau dia itu orang pintar biasanya atau pemilik otak besar lah kira-kira, dia tuh memikirkan konsepnya, hal-hal yang ideal sifatnya dia pikirkan terus, yang rumit-rumit dia pikirkan. Tapi kalau orang itu katanya tidak terlalu kuat pikirannya, dia cuma ngomentari peristiwa terus, peristiwa terus yang dia komentari. Tetapi kalau ada orang yang lebih bawah lagi berpikirnya, cuma ngomongin orang. Orang aja diomongin. Nah sekarang ini kalau kita mau ya diingat oleh orang sebagai orang yang konsisten begitu ya, maka kita harus mengalokasikan banyak pikiran kita itu pada pikiran-pikiran besar. Bicara konsep, bicara tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan. Itu yang bisa membuat kita istilahnya tuh lebih konsisten. Tapi kalau kita itu bicara di sini terus, ya manusia berubah. Kita akan capek membaca orang. Manusia itu adalah sumber instabilitas. Ya,
pagi, sore dan sebagainya itu udah kelakuan manusia. Ya, ya. Dan kita tidak bisa persis membaca pikiran orang itu atau siapa sebenarnya orang itu kalau kita cuma melihat dianya saja tapi tidak mau membaca apa yang sebenarnya ada dalam pikiran besarnya. Okay. Makanya biasanya orang yang pikiran besarnya itu dominan biasanya tidak mudah disebut inkonsisten. Tapi kalau orang yang di sini aja hidupnya itu dinamika sebagai manusia saja, itu pasti kita akan melihat inkonsistensi gitu. Karena apa itu tadi dia mengambil tindakan yang tidak didrive oleh idealisme tadi, oleh gagasan besar. Nah, gimana caranya Pak Fahri menunjukkan konsistensi sementara situasinya lebih besar sepertinya Pak Fahri konsisten. Kita lihat ya, kalau kita lihat. Tadinya ada di kubu sini, sekarang ada di kubu sini. Nah, konsistensi apa yang bisa diharapkan oleh pemilih Pak Fahri nanti? Konsistensi itu sebenarnya pada pilihan-pilihan pikiran gitu. Oke. Bukan pada pilihan orang. Tadi itu yang saya bilang. Di sini konsistensi itu. Kalau ini itu kan terlalu teknis. Iya, iya. Kan saya sering bilang sama teman-teman, waktu Pilpres belum mulai, kami mengajukan judicial review karena mendirikan partai itu, kami juga mau mewakili partai ini untuk nyalon sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saya sama Pak Anies waktu itu diminta oleh musyawarah partai supaya dia jadi capres, saya jadi cawapres. Datanglah kita ke MK, kita bilang MK ini ada threshold 20%. Kami lawan ini karena kami mau maju sesuai perintah daripada teman-teman partai. Kita kalah di situ. Kan kalau konsisten yang Anda maksud kan harusnya kita kan jadi calon presiden dong. Karena kita kan punya partai maunya begitu. Di tengah jalan kan kita dikalahkan, akhirnya kita mesti milih kan. Dan yang kita pilih itu terpaksa cuma 3. Jadi kalau yang kita pilih ini 3, berarti kita sudah dibatasi kan. Kan harusnya saya bisa milih orang-orang yang pilih diri sendiri lebih konsisten lah gitu kan. Tapi sekarang tidak bisa lagi, kita sudah dibatasi oleh aturan main. Aturannya partai harus mendukung capres? Harus. Karena kalau dia tidak mendukung di pemilu yang akan datang nanti, haknya dikurangi lagi oleh undang-undang gitu. Karena yang bisa mencalonkan harus pernah harus pernah mendukung. Oh, jadi dipaksa partai untuk mendukung 3 calon ini? Dipaksa. Walaupun mungkin 3-3-nya tidak sejalan. Karena itulah kalau kita memilih orang, itu selalu masalahnya adalah kita berkompromi dengan keadaan. Tidak boleh dong. Kan dalam prinsip agama juga kan ada kan. Lebih baik kita memilih pemimpin yang zalim daripada tidak ada pemimpin. Ya kan bahaya dong kan kalau kita bilang nih agama ngajarin yang salah. Memang nggak bisa. Kalau nggak ada pemimpinnya kita saling bunuh. Tapi kalau ada pemimpinnya paling tidak yang dibunuh oleh pemimpin aja yang mati. Tapi kalau pemimpinnya nggak ada, kita saling bunuh, terlalu banyak yang mati. Kan itu prinsip itu dalam hidup gitu. Saya kira itu bos. Jadi harus memilih di antara 3 ini. Harus memilih. Ya kan? Makanya kan gini, ada pilihan itu yang sifatnya personal. Gitu. Makanya kenapa pemilu itu dibikin rahasia. Karena pada dasarnya begitu kita masuk ke kotak suara itu sebenarnya dalam agama itu disebutnya baiat. Jadi kita seperti memegang tangan orang yang kita pilih ini, saya kasih amanah ini dari Tuhan kepadamu kan kira-kira gitu. Nah itu nggak ada yang tahu. Itu yang kita bertanggungjawabkan, gitu. Bagi semua orang ya. Tapi bagi orang politik berkoalisi dan sebagainya kan keputusan kelembagaan, bukan keputusan personal. Ini kan keputusan kelembagaan. Keputusan kelembagaan itu lembaganya nggak bisa ditagih, yang bisa ditagih orangnya. Tapi semua orang bertanggung jawab atas pilihan karena semua hidup itu adalah pilihan. Makanya kita misalnya masuk ke TPS, kita bilang nggak ada yang lihat ya. Di situ ada 3 nama di situ. Terus kita golput. Apakah kita menyangka bahwa kita itu tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau kita anggap itu peristiwa memberikan amanat sesuai dengan permintaan Tuhan kepada seorang pemimpin yang kita pilih? Nggak ada yang namanya nggak bertanggung jawab. Golput itu harus bertanggung jawab kan?
Golput itu pilihan. Pilihan Iya. dan kita harus tanggung jawabkan di akhirat nanti gitu. Makanya itu tadi ya, kalau semua pilihan itu kita buka dan semua orang akan dibilang nggak konsisten. Makanya kalau kita bilang konsisten tidak konsisten, pilihannya itu menjadi pilihan lembaga. Nah kalau udah pilihan lembaga ya pertanggungjawabannya kelembagaan lah, nggak bisa pribadi gitu. Gitulah kira-kira. Tapi secara pribadi setuju dengan pilihan lembaganya? Oh ya, saya Harus setuju ngomong. kalau memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, saya promotornya dari awal. Dan itu konsisten. Karena tadi itu saya dipayungi oleh gagasan besarnya. Dan gagasan besar itu tidak gampang dibantah. Ya. Karena memang kan, ya makanya saya optimis sekarang tuh kan. Kan memang masa itu ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Saya terus terang itu melihatnya itu yang ekstrim ya, itu biasanya tidak rasional. Tapi yang rasional itu ada yang berada di tengah. Nah, saya dari awal mengungkapkan bahwa pilihan kepada Prabowo sekarang adalah pilihan moderat, pilihan pertengahan. Ya. Karena ada ekstrim di sebelah kanan, ada ekstrim di sebelah kiri, maka kami mengatakan Prabowo adalah pilihan moderat. Dan pilihan moderat itu sifatnya rekonsiliatif. Karena Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi 2019 ya, kita anggap ini rekonsiliasi dan ini harus diteruskan. Itu gagasan besarnya, makanya itu kita pilih, Bos. Iya. Tapi kan ini kan banyak orang yang setuju tidak setuju. Emang terus kenapa? Memang ada orang yang selalu benar, ada orang yang selalu tidak benar. Kan nggak gitu dalam hidup. Ya. Yang penting kita berargumen dan kita yakin dengan argumen kita, itulah yang penting. Jangan orang tidak berargumen, ya. Nah, itu. Ya. Menuju masyarakat rasional, kira-kira gitu. Mantap. Iya. Oke, terima kasih Pak Fahri Hamzah sudah hadir sini, sehat terus. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan gelora Oh, juga udah ada- tadi berpakaian agak rileks, maksudnya itu supaya ngobrolnya santai. Jadi kok tegang banget ini ngobrolnya tadi. Enak. Bukan, ini temanya terlalu berat nih. Padahal gue lihat yang lain-lain ngakak-ngakak aja. Jadi, Ya kita bisa lihat berarti kapasitasnya. Ada kapasitas ngakak dan ada kapasitas. Terima kasih, sehat terus. Siap, Salam buat makasih. keluarga. Oke, sampai ketemu lagi di Wawancarek dengan caleg-caleg berikutnya.